Seneng banget nih ketemu lagi dengan saya Bung Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung akhirnya Bu Mega dan Jokowi ini makin mesra ya. Kemarin setelah sebelumnya ketemu di istana, terus datang di peresmian Masjid At-Taufik, dan Bu Mega bilang saya senang sekali gitu datang Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi juga ngaku bahwa Bu Mega itu ya ibunya, tapi dia sekali-kali sebagai anaknya anak yang bandel sekali-kali gitu. Tapi bukan itu sebenarnya yang kita saya mulainya ini kelihatan sekali Pak Jokowi kan niat banget ya, karena kemarin sebelum peresmian itu beliau terbang dulu ke Jawa Tengah, baru kemudian terbang ke Sulawesi. Nah, yang menarik di Jawa Tengah itu Pak Jokowi itu meninjau semacam kawasan industri yang sangat besar sekali di Batang gitu, berapa 400-an hektar, dan tapi orang jadi banyak menyoroti soal Pak Jokowi mencoba mobil listrik ya, mobil listrik Genesis yang akan dipakai katanya untuk gelaran G20. Nah, itu Pak Jokowi bilang, waduh enak banget nih, nggak ada suaranya gitu. Nah, saya baca di netizen mulai tebak-tebakan nih, dasar netizen lucu-lucuan. Saya coba ngetes Anda tahu nggak apa bedanya antara mobil listriknya Hyundai yang dicoba Pak Jokowi dengan SMK? Gitu? Mobil listrik nggak bunyi, nggak ada suara. SMK nggak ada wujudnya. Anda tepat banget. Itulah yang disampaikan oleh netizen. dan lebih sunyi yang nggak ada wujudnya tuh. Itu. Yeah. Jadi Pak Jokowi ya berupaya untuk memulihkan ingatan kita bahwa pernah Pak Jokowi membuat mobil yang bahkan lebih sunyi daripada Hyundai itu, yaitu memang nggak ada wujudnya tuh. Iya. Oke, tapi orang berpikir loh kok kenapa Pak Jokowi malah jadi mempromosikan Hyundai ya gitu ya? Ini biasalah Pak Jokowi mungkin lagi senang habis ketemu Bu Mega, lalu merasa wah nanti Ibu Mega akan saya jemput pakai mobil listrik nanti di G20 itu. Nah, udahlah itu mimpi-mimpi begitu kan. G20 masih Oktober November itu, dan itu dalam 2 bulan ini ada kenaikan harga, ada ekonomi global yang krisis. Jadi semua hal bisa membatalkan justru G20 itu, dan mungkin Pak Jokowi bukan Pak Jokowi lagi yang meresmikan G20, dia sekedar jadi supir yang mengantarkan seseorang untuk meresmikan G20. Anything goes, semua hal bisa terjadi, dan itu yang menandakan kenapa tiba-tiba orang bergembira atau bukan bergembira, merasa ada kegembiraan aneh tuh. Ibu Mega yang habisin marah-marahin Pak Jokowi tiba-tiba bersekutu lagi tuh. Ada Pak Jokowi yang seolah-olah ingin nantang Ibu Mega tapi akhirnya takut juga tuh. Tapi kita ingin lihat bahwa politik itu bukan sekedar relasi mereka, ada relasi lain di publik, yaitu mak-mak yang marah karena harga tetap naik, buruh yang tetap menuntut agar supaya Omnibus Law dibatalkan. Jadi realitas psikologi di atas itu tidak nyambung dengan realitas sosiologi di bawah tuh. Itu bahayanya. Jadi seolah-olah headline-nya berdamai, oh iya berdamai dalam wacana, iya senyum-senyuman, iya. Tapi kan nggak bisa mak-mak tuh senyum kalau harganya naik. Nggak bisa buruh itu tepuk-tepuk tangan kalau Omnibus Law justru menyengsarakan mereka. Jadi kita bedakan itu, dan itu biasa di dalam kegembiraan ada kepedihan sebetulnya. Ya. Oke, nah ini karena Anda ngomong soal kenaikan harga ya. Kemarin diakui juga oleh Pak Lutfi ya, Menteri Perdagangan, bahwa memang ada sekarang harga-harga kebutuhan pokok di pasaran itu naik ya, seperti misalnya telur dan sebagainya itu sudah mulai naik, dan yang dia tidak singgung mungkin soal harga minyak goreng belum turun. Nah, memang benar juga, karena itu dia kan bicara soal kenaikan, bukan bicara penurunan. Kan gitu. Dan yang lebih menarik itu ada data, ini sedang beredar di media sosial, sangat viral, itu soal data kenaikan dari dapur ya, kebutuhan dari dapur itu kenaikannya sangat tinggi sekali, Bung Rocky disebutkannya. Sampai angkanya, supaya saya tidak salah disebutkan itu laporan dari dapur gitu ya, kenaikan harga belanja dapur tuh naik 72%. Saya sebenarnya tahu juga inilah karena rumah kita juga punya rumah tangga yang kenaikan terasa sekali. Tapi ini detail sekali. Misalnya dia menyebut satu gula pasir 13.000 menjadi 17.000, naik 31%. Cabai 60.000 menjadi 130.000, naik 116%, dan bla 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 bla. Saya
Saya coba cari ini dari mana ya angka ini muncul. Rupanya ini juga dimuat di websitenya dari PPMI, buruh ya, organisasi buruh, yang menyebutkan itu detail sekali soal bawang putih, minyak goreng, terigu, daging sapi, semuanya naik, dan total itu 72%. Nah, ini saya kira ini jauh lebih serius ya ketimbang soal bahwa apakah Pak Jokowi dengan Bu Mega sudah mulai berbaik-baikan lagi gitu. Itu politik itu ada, ini yang betul-betul namanya kitchen politics dalam pengertian real, buat dari dapur dimulai keresahan dan kenaikan itu, dan semua orang tahu bahwa ada kenaikan, dan pemerintah kadang-kala diam-diam naikin tanpa berita, lalu terasa di pasar itu naikkan listrik, naikkan BBM yang nggak diucapkan, ya ini kan untuk kelas menengah yang naik, iya, tapi itu efeknya pada kelas bawah lebih berat tuh. Jadi ekonomi itu selalu cari beban terakhir, itu pada yang disebut subsistensi ekonomi itu, yaitu kemampuan bertahan orang. Jadi kalau ada angka-angka semacam itu, mungkin dia mendahului Biro Pusat Statistik, karena Biro Pusat Statistik ada besaran-besaran makro. Tapi kalau disebut laporan dari dapur, itu betul-betul real tuh, dan nggak ada agregat di situ yang bisa dirata-ratakan. Mungkin cuma 3-4 keluarga yang melaporkan itu, tapi itu betul-betul real. Itu artinya 3 itu tetangganya juga begitu, tetangganya lagi begitu, saudaranya di kampung begitu. Jadi itu yang disebut sebagai protes publik sebetulnya. Ini loh keadaan di dapur tuh. Sementara dapur istana sibuk dengan transaksi, sibuk dengan upaya untuk saling membantu, tidak ada perpecahan. Memang tidak ada perpecahan karena semua cemas tentang keadaan kan. Jadi keadaan ekonomi di keluarga, di unit terkecil yaitu dapur, itu terhubung dengan kebijakan yang kacau di pusat tuh. Nah, itu yang menyebabkan orang semacam Menteri Perdagangan akhirnya mesti akui itu. Sri Mulyani udah kasih tahu bahwa dalam ada potensi kenaikan harga pangan dan energi. Lo bukan potensi lagi, itu udah terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu betul-betul aktual tuh. Kita udah rasakan akibat dari kesulitan ekonomi dunia dan imbasnya ke Indonesia karena buffer social safety net tidak disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah sekedar menyiapkan political safety net, karena itu anggarannya dikredit-kredit, nggak mau diturunkan ke rakyat karena mau dipakai buat membeli suara di 2024. Kelihatannya ini global, ekonomi global juga memburuk. Indikatornya sangat jelas yang terjadi di Amerika ya, kondisi ekonomi Amerika Serikat diambang resesi. Ini jelas laporan-laporan menyampaikan hal itu, dan kemarin kita juga sudah membahasnya soal itu. Ya, jadi kaitan-kaitan global ini yang memang bahkan dari sebulan atau 2 bulan lalu bahkan udah diprediksi, dan itu makin lama makin nyata tuh, kaitan makro mikro di tingkat global juga berefek makro mikro di tingkat kita tuh. Dan persiapan itu kan yang mestinya diterangkan oleh presiden. Presiden memang udah kasih sinyal akan terjadi goncangan segala macam, tapi sebagai sinyal nggak ada konsekuensinya. Kan kalau presiden bilang akan terjadi goncangan karena Ibu Sri Mulyani mengatakan itu setelah tentu berkonsultasi dan memantau pendapat-pendapat dan fakta di luar negeri, maka Jokowi mesti bilang oke, karena itu kita akan lakukan penghematan, karena itu IKN akan kita tunda, karena itu berbagai macam refocusing akan kita lakukan. Kan itu nggak terjadi tuh. Bahkan presiden masih anggap bahwa itu bisa diselesaikan dengan reshuffle tuh. Padahal sebetulnya reshuffle itu kan transaksi politik. Tetapi ya hal yang real, yaitu ekonomi, itu mesti diucapkan sebagai hasil sidang kabinet, bukan sekedar sinyal-sinyal bahwa ya seolah-olah kalau udah naik mobil listrik itu ekonomi akan senyap juga, dan yang terjadi memang ekonominya jadi senyap, artinya nggak bergerak ekonominya kan. Jadi poin kita selalu presiden mesti baca. Sebetulnya percuma juga kita minta presiden mesti baca, dia nggak bisa baca. Tapi udahlah, anggap aja bahwa keadaan ini memang akan mendikte politik. Jadi ekonomi yang memburuk akan mendikte politik, dan itu yang sering kita katakan endgame itu bisa betul-betul terjadi. Dalam keadaan normal aja sebetulnya konflik antar elit itu udah berlangsung, apalagi kalau krisis moneter dan yang kemudian nanti merembet jadi krisis politik. Kalau sekarang mungkin krisis minyak dan bahan bakar dan pangan itu akan berimbas pada krisis moneter, lalu balik jadi krisis politik. Kan fakta itu kan terasa kalau kita naik pesawat aja kan, harga pesawat ada yang 2 kali lipat karena afternya naik tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang
seolah-olah kok buta huruf terhadap keadaan istana itu. Padahal ini politik dapur ini sangat serius ya, karena kita kan selalu melihat bahwa kalau daya tahan masyarakat itu masih bagus, ya mungkin ada krisis politik dan apapun tidak akan menimbulkan guncangan langsung pada masyarakat. Tapi begitu ini persoalan dapur yang terkena, ini soalnya jadi sangat serius. Ya itu dulu 98 itu hanya karena harga susu naik, ibu-ibu udah marah tuh pada waktu 98 kan. Dan jadi akan berulang pola itu tuh. Nah, masalahnya sekarang kalau 98 itu betul-betul soal ekonomi aja tuh. Nah, sekarang ini ada soal politik, yaitu pembelahan masyarakat tuh, yang intinya adalah ketidakpercayaan kekuasaan terhadap kemajemukan bangsa ini. Jadi mau distabilkan dengan apa keadaan sekarang ini? Dengan operasi militer, operasi polisional, kan itu nggak bisa lagi kan. Apalagi sinyal internasional menganggap bahwa Indonesia tetap tidak mau menyatakan diri, status dia di dalam perang Ukraina itu masih mendua tuh. Amerika akan paksa Anda mau proksi Rusia apa proksi Amerika. Tapi kalau Indonesia bilang bahwa kita non-blok, iya, non-blok itu karena profil kita tinggi. Faktanya profil internasional kita buruk. Jadi ngucapin non-blok juga itu nggak ada gunanya. Karena bahkan Rusia tahu kita lemah, Amerika tahu kita lemah, secara pertahanan Cina tahu kita lemah kan. Yang dipamerkan sementara ini kan seolah-olah kita punya banyak pesawat yang bisa menghalangi invasi luar negeri. Iya, tapi pesawat doang, senjatanya nggak ada, itu pesawat kosong, unequipped itu, tidak dipersenjatai. Oke, tetapi selalu yang kita persoalkan itu adalah bahwa ini nggak kompatibel itu apa yang terjadi baik dalam negeri maupun di dunia dengan apa yang dilakukan langkah-langkah pemerintahan sekarang. Pemerintah sibuk justru para menterinya, termasuk bahkan Pak Jokowi juga bermanuver sana sini berkaitan dengan Pilpres 2024. Padahal kita sendiri bisa saja menyatakan bahwa kemungkinan tidak terjadi Pilpres 2024 karena kondisi ekonomi yang memburuk, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, itu yang lagi dihitung oleh para analis, itu KPU itu bisa jalan nggak kalau anggarannya itu dipotong separuh hanya untuk demi menyelamatkan ekonomi kita tuh. Bisa nggak IKN itu dilanjutkan kalau terpaksa anggaran yang disiapkan itu harus dipakai buat membiayai politik. Jadi trade off semacam itu, atau gampangnya itu APBN akan mendikte politik. Nah, APBN-nya bolong, itu artinya politik bakal berantakan juga tuh. Tapi kita hanya bisa terangkan itu sebagai analisis tentu. Nanti dianggap solusinya apa tuh? Ya solusinya percepat pemilu, solusinya ya ganti presiden, solusinya ya lakukan people power tuh. Tapi itu bahaya segala macam loh kalau itu nggak diucapkan, lalu orang diam-diam merasa iya memang nggak ada solusi kalau gitu kan. Jadi setiap kali masyarakat sipil memberi solusi dianggap itu makar, padahal itu ada keterangan yang diolah berdasarkan dapur mak-mak, berdasarkan dapur, bahkan dapur CIA mungkin udah mulai kirim sinyal bahwa Indonesia udah rapuh sekali itu. Nanti setelah gejala-gejala awal itu berlangsung dalam 1-2 minggu ini, nah baru kelimpungan kan. Nah, elit pasti akan memanfaatkan itu untuk ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari air keruh politik. Dan itu yang bakal memberantakkan segala macam koalisi yang dibuat. Ya. Padahal kita sebenarnya harusnya dalam situasi semacam ini berharap ada yang jelas pemerintah itu bicara dong kepada publik gitu ya. Mengingatkan kepada kita bahwa situasinya seperti ini, langkah-langkah pemerintah yang harus dilakukan, akan dilakukan langkah-langkah semacam ini, dan publik juga, rakyat juga harus melakukan langkah-langkah semacam ini. Mestinya begitu ya, ada semacam contingency plan gitu yang disiapkan, dan masyarakat diajak untuk aware gitu bahwa ini ada persoalan yang serius. Kita cuma baca keterangan keseriusan itu dari beberapa menteri, termasuk sebetulnya Menteri Perdagangan, dia memberi sinyal keadaan, walaupun dia tahu bahwa dia goyah secara politik. Demikian juga kalau Ibu Sri Mulyani jelas dia ngerti keadaan itu. Mahfud udah pasti siksak dan dia nggak paham lagi apa yang dia ucapkan tuh. Erlangga Hartarto paham keadaan itu, dan terakhir dia pastikan bahwa KIB itu bukan untuk Ganjar. Nah, itu juga bagus kan, karena orang merasa bahwa kalau buat Ganjar ya itu artinya Jokowi kecil lagi, dan sama menghadapi ekonomi yang memburuk, menghadapi politik global nggak bisa orang dengan kapasitas Jokowi kecil. Jadi Pak Erlangga mengerti itu, tapi dia juga cemas nasib dia kalau terlalu vokal ya bisa terlempar juga.
Jadi ada bagian yang masih rasional di kabinet dan itu kecil sekali itu. Nah, saya selalu usulkan yang rasional ini bikin koalisi rasional, ucapkan keadaan krisis. Kan begitu mestinya tuh. Daripada diam-diam bikin transaksi kiri kanan yang akhirnya berantakan juga. Oke, tetapi saya kira ucapan Anda ini nggak rasional, Bung Rocky, karena Anda berharap mereka dalam kabinet menjadi rasional itu. Iya, karena itu kita cuma sering katakan, ya kita cuma bisa analisis dengan kapasitas rasional kita. Tapi buat ditransaksikan dengan istana yang irasional ya memang nggak bisa. Karena itu supaya rasional ya people power aja. Atau LBP, Liga Boykot Pemilu. Ya. Oke, kalau Anda ngomong ini mesti saya ulang-ulang terus soal people power ini, karena ini potensi untuk digoreng ini oleh para Basarnas. Sebelum digoreng, Anda mesti elaborasi lagi apa yang Anda maksud dengan people power ini. Kalau misalnya dapur mak-mak nggak bisa lagi berasap, dia akan keluar bawa panci keluar, terus digedeng-gedeng. Lalu tukang ojek ikut di situ, karena tukang ojek juga tahu bahwa dapur dia nggak berasap lagi. Itu akan nyampe juga ke buruh. Buruh merasa bahwa daya beli mereka makin turun. Jadi lonceng people power itu memang mulai dari dapur mak-mak. Dan itu yang kita sebut sebagai gerakan rakyat yang berupaya untuk cari solusi itu. Nah, solusinya di mana? Ya mestinya solusinya di kabinet, solusinya di parlemen. Tapi karena dua lembaga itu sama isinya, yaitu irasional, maka mak-mak cari jalan rasional, yaitu demo di jalan tuh. Itu yang akan mengumpulkan banyak orang, lalu terjadilah disebut people power. Kan itu namanya people power, kan terjemahnya kedaulatan rakyat sebetulnya kan, bukan makar, kan begitu. Ini kenapa saya penting untuk menanyakan pada Anda ini khawatir zaman sekarang itu biasa kayaknya begitu-gitu, makanya harga minyak goreng jadi mahal karena banyak buzzer yang goreng-goreng gitu. Ya nanti kalau ada people power, buzzernya yang digoreng oleh mak-mak gitu, digoreng di jalan. Jadi nggak usah seolah-olah people power itu berbahaya, bukan. Wah, itu namanya kedaulatan rakyat kan. The power of the people artinya yang berdaulat itu people-nya, rakyatnya, itu simple. Cuman ya biasalah itu kalangan istana merasa takut. Kalau dia punya legitimasi pun ngapain takut pada people power? Ya, dan sebenarnya demokrasi itu juga terjemahnya people power ya, dari rakyat ya. Iya, dari oleh dan untuk rakyat ya people power. Gitu. Oke, clear gitu supaya nanti kalau yang ini orang nggak akan dapat alasan untuk menggoreng lagi. Oke, kembali lagi ke soal tadi ya, krisis yang mengancam di depan mata kita ini, Bung Rocky. Kalau kita tidak bisa ngomong bahwa solusi di level elit gitu, yang kita sulit berharap. Jadi bagaimana kita untuk bicaranya di level bawah ini, untuk mengamankan level bawah, kan selalu gitu concern kita bagaimana. Silahkan kalau para elit mau berkelahi, tapi yang di bawah jangan saling berkelahi. Kalau saya perhatikan bahkan di tingkat kabupaten itu keresahan buruh udah tinggi sekali, dan buruh bersiap-siap justru jadi buffer, dan LSM, masyarakat sipil dan mahasiswa juga menganggap bahwa dia mesti ada di dalam sekutu konseptual. Jadi bersekutu secara konseptual. Itu yang akan diucapkan. Mungkin akhir bulan Juni ada lagi gerakan buruh yang lebih masif. Lalu kan kita bisa deteksi setiap kali saya ngomong dengan kalangan buruh, dengan kalangan mahasiswa tuh, ada sesuatu yang bergejolak tuh. Dan itu nggak mungkin ditahan oleh sekedar headline bahwa Ibu Mega dan Pak Jokowi udah senyum-senyuman. Itu sinyal palsu tuh. Bagi mereka silahkan Anda senyum-senyum. Tapi di bawah, selama kebijakan istana itu tidak menghasilkan distribusi keadilan di bawah, maka itu senyum di antara polisi itu senyum tukar tambah, dan itu namanya senyumnya aja udah koruptif sebetulnya tuh. Karena dia nggak mau sentuh keadaan di bawah, dia cuma mau bersenyum supaya terjadi transaksi di atas, tapi di bawah kan nggak begitu. Nah itu saya kira betul judul hari ini adalah politik dapur mulai nyaring bunyinya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tentu nggak tanpa mak-mak sebutkan, tanpa dirinci, itu sebenarnya kita semua, terutama kepala-kepala keluarga, apalagi itu kepala keluarga itu adalah para buruh, para pekerja-pekerja sektor informal, pasti langsung merasakan gitu ya. Nah ini yang kita khawatir, justru tolong jangan sampai terjadi konflik domestik itu gara-gara konflik kepentingan di atas.
Ya, itu kita ingin agar supaya keakraban di bawah tetap dituntun oleh akal sehat. Biarkan akal bulus bekerja di atas itu. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky, dan selalu kita mengingatkan bahwa persoalannya ada jalan keluarnya adalah 0%. 0% adalah kedaulatan rakyat. Yes.